Semangat pagi Pak Yusuf dan semangat pagi bagi teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan mengenai hasil studi case kami yang berjudul Pemodelan Pengaruh Konsentrasi Terlarut di Osmotic Membran Bioreaktor terhadap Flux Air. Anggota kami termasuk Budi Suito, Dava Hisham, Beatrix Sandida, Angela Reski Gultom, dan saya sendiri, Amos Walina Kalis. Next. Berikut daftar isi yang akan digunakan, yaitu pertama pendahuluan, teori dasar, materi dan metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Next. Pendahuluan. Limbah buangan dari bioindustri tidak dapat dibuang begitu saja. Materi-materi terlarut dalam air dapat mengancam kehidupan akuatik karena kadar COD dan BOD-nya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, limbah buangan ini harus dipurifikasi terlebih dahulu. Salah satu cara untuk mempurifikasi limbah buangan ini adalah dengan menggunakan osmotic membran bioreaktor atau yang disingkat OMBR. OMBR merupakan suatu jenis bioreaktor yang menggunakan sistem membran semi-permeable dalam tangki bioreaktor yang berfungsi untuk menyaring zat-zat polutan yang ada dalam limbah buangan. OMBR bekerja dengan cara mengintegrasikan forward osmosis dan post treatment seperti reverse osmosis dan distilasi. OMBR telah diminati untuk pengolahan air limbah dan penggunaan kembali air dengan proses pengolahan biologis fisik hibrida. Next. Proses forward osmosis dan reverse osmosis merupakan proses yang krusial dalam keberjalanan OMBR. Performa OMBR akan berubah seiring berjalannya waktu karena perbedaan konsentrasi yang semakin kecil sehingga driving force berupa tekanan osmotiknya pun mengecil. Selain itu, proses osmosis di OMBR dipengaruhi juga oleh karakteristik membran beserta kondisi operasionalnya. Oleh karena itu, agar dapat melakukan proses purifikasi yang dengan baik, dilakukan pemodelan akumulasi garam dan efeknya terhadap performa reaksi osmosis pada OMBR. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai teori dasar. Boleh di next. Osmotic membran bioreaktor atau OMBR seperti yang sudah disebutkan selanjutnya adalah bioreaktor yang di dalamnya terdapat membran semi-permeable forward osmosis dan memiliki keuntungan akan membran yang lebih selektif daripada bioreaktor membran lainnya. Sesuai dengan membran yang digunakan, prinsip utama dari OMBR adalah forward osmosis, di mana forward osmosis terjadi dari feed solution ke draw solution akibat adanya perbedaan konsentrasi, di mana air dari feed solution diharapkan dapat melewati membran menuju draw solution yang biasanya merupakan larutan dengan salinitas tinggi dan zat-zat pengotor tidak dapat melewati membran. Pada akhirnya proses akan terhenti karena tekanan osmosis pada draw solution yang besar. Boleh di next. Parameter performa membran OMBR ditentukan dari karakteristik membran itu sendiri. Umumnya ada 3 karakteristik yang diperhatikan. Yang pertama adalah rasio BA, yaitu rasio permeabilitas dari garam terhadap air yang menyatakan selektivitas dari membran. Semakin rendah nilai rasio BA, maka membran tersebut akan semakin selektif. Km adalah nilai koefisien transfer massa, di mana nilai Km yang tinggi lebih disukai karena flux massa yang tinggi tanpa adanya akumulasi zat terlarut. Orientasi membran menyatakan letak dari active layer, dan dalam percobaan ini letaknya berada pada sisi feedwater. Common problems dari OMBR adalah membran FO sangat retentif, sehingga dapat terjadi reverse osmosis. Akumulasi garam juga dapat terjadi di sekitar membran, atau yang sering disebut dengan internal concentration polarization atau ICP. Boleh di next. Pada percobaan ini, dilakukan pemodelan untuk menghitung flux air dengan mempertimbangkan faktor ICP pada OMBR. Rumus-rumus yang digunakan pada percobaan ini dapat dilihat pada layar. Boleh di next. Selanjutnya adalah materi dan metode. Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah draw solution dan feedwater pada OMBR dibuat dengan melarutkan NaCl dalam air milik Q dengan resisitivitas 18,2 mcm. Membran FO yang digunakan bertipe TFC2 dengan luas membran aktif 60 cm persegi. Nilai Km-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 6 dan konsentrasi feedwater air adalah 10 milimolar NaCl dan konsentrasi awal draw solution adalah 1 molar NaCl. Metode pada penelitian ini digunakan adalah studi literatur untuk mendapatkan data yang relevan terkait penentuan flux air. Data tersebut kemudian diolah di Microsoft Word untuk menentukan nilai flux dan konsentrasi draw solution. Parameter yang dihitung pada penelitian ini adalah flux air atau aliran per unit area yang mengalir melalui membran semi-permeable dari blue fluid feedwater ke
bulk fluida draw water, serta konsentrasi draw solution yang mana nantinya akan digunakan untuk menghitung flux air pada setiap waktu. Oke, selanjutnya kita ke hasil dan pembahasan. Oke, yang pertama kita melihat pengaruh koefisien transfer massa terhadap keberjalanan dari forward osmosis pada OMBR. Semakin besar nilai Km, semakin besar nilai flux air yang melewati membran. Dan Km, koefisien perpindahan massa ini sendiri, merupakan koefisien yang menentukan seberapa besar massa yang dapat berpindah melalui suatu material. Koefisien transfer massa ini berbanding terbalik dengan hambatan yang terjadi, dan seiring berjalannya waktu, untuk ketiga variasi Km, nilai flux air menurun. Untuk peningkatan nilai Km, dapat dilihat nilai fluxnya semakin tinggi pada tabel di sebelah kiri. Dan dapat dilihat juga seiring berjalannya waktu si flux airnya pun berkurang karena gradien konsentrasinya yang berkurang, dan itu akan dijelaskan nanti selanjutnya. Sebelum ke sana kita melihat dulu perubahan konsentrasi dari larutan draw-nya. Konsentrasi dari feed solution ini dapat dibuat tetap sepanjang waktu, dan draw solution ini konsentrasinya berkurang karena pengenceran dari larutan feed. Dan oleh karena itu tekanan osmotiknya pun berkurang. Selain itu juga pada proses reverse osmosis terdapat sebagian garam yang hilang, sehingga konsentrasi di draw juga akan berkurang. Selanjutnya adalah pengaruh gradien konsentrasi. Untuk melihat tren yang terjadi pada flux air, dapat kita lihat dengan memplot flux air terhadap rasio P-draw terhadap Vpit yang terlihat pada gambar di bawah. Dan dapat kita lihat bahwa peningkatan flux air tidak linear antara membran dengan nilai karakteristik 1,5 km dan 3 km. Membran dengan karakteristik 3 km ini memiliki flux air yang jauh lebih besar dari 1,5 km. Hal ini terjadi karena peningkatan laju air akan meningkatkan turbulensi aliran, sehingga arus eddy yang terjadi juga akan semakin besar. Dan arus eddy ini akan memperkecil hambatan yang terjadi di sekitar aliran dan memperbesar koefisien perpindahan massa. Dan dapat kita simpulkan dari hal tersebut bahwa membran dengan karakteristik 3 km dapat mendapatkan pengaruh dari arus eddy yang dapat menyebabkan hambatan berkurang, sehingga nilai flux air akan semakin besar. Dan dapat kita lihat juga penurunan tekanan osmotic draw solution ini akan menyebabkan penurunan water flux, dan penurunan ini disebabkan karena penurunan rasio konsentrasi draw solution terhadap feed solution. Dan menurut Bayen et al. Ini juga menyatakan bahwa meningkatnya rasio draw solution terhadap feed solution ini akan mengakibatkan flux air juga akan mengalami peningkatan. Dengan kata lain, flux air akan semakin kecil ketika rasio tersebut semakin kecil. Dan dari sini dapat kita ketahui untuk meningkatkan flux air dapat dilakukan dengan meningkatkan konsentrasi di draw solution. Selanjutnya kesimpulan. Melalui hasil pemodelan diketahui bahwa flux air air akan meningkat saat koefisien transfer massa meningkat. Dan itu flux air juga akan meningkat saat rasio P-draw per Vpit itu akan meningkat. Akumulasi garam di feed solution akan mengurangi rasio tersebut dan mengakibatkan berkurangnya flux air. Proses reverse osmosis diperlukan untuk mengkonsentrasi kembali draw solution yang mengalami pengenceran seiring proses forward osmosis. Dan pengenceran ini juga akan mengakibatkan penurunan rasio P-draw per Vpit yang dapat dilihat dari flux air yang berkurang seiring dengan waktu. Efektivitas peningkatan konsentrasi draw solution untuk memperbesar flux air akan berkurang bila konsentrasi draw solutions sudah terlalu tinggi. Selanjutnya, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Dan sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.